Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di ahad ke-1 ahad pertama di bulan November ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberkati kita, dan juga mengistiqomahkan kita dalam jalan thalabul ilmi ini. Kita akan masuk kepada bab baru, yaitu babul mashi alal khuffaini, bab mengusap dua khuf. Baik. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, bepergian. Fa ahwaitu li anzi'a khufaihi, maka aku merunduk untuk melepaskan kedua khufnya. Faqala, kata Nabi, da'huma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, lantas beliau mengusap keduanya. Hadis diterima dari Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud As-Saqafi. Beliau masuk Islam pada tahun yang terjadi perang Khandaq di sana. Datang sebagai muhajir yang berhijrah dari kaum muhajirin. Dan peperangan yang beliau ikuti adalah Ghazwah Al-Hudaybiyah. Mughirah bin Syu'bah di antara sahabat yang melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam urusan wudhunya. Bukan hanya Anas bin Malik, tetapi juga Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab wudu, bab idza adkhala rajulaihi rijlaihi wa huma tahirataini, apabila memasukkan dua kaki dan keduanya dalam keadaan suci. Hadis ini banyak jalannya dari Mughirah, dinukil juga dari Al-Bazzar bahwasanya diriwayatkan dari Al-Mughirah
Dan hadis ini ada sekitar 60 jalan. Dan hadis ini adalah termasuk dari hadis yang masyhur mengenai al-masu alal khuffain, mengusap dua khuf. Al-masu alal khuffain, al-mashu adalah imrarul yadi ala syai'i mablulatan bil ma'i. Imrarul jadi mengusapkan, memperjalankan tangan atas sesuatu dengan dibasahi air, namanya almas. Ya. Itu adalah apa disebutnya, mengelap pakai elap. Ya. Kalau mengusap gak mesti dibasahan, ya seperti itu. Wal muradu bil khuffaini, yang dimaksud dengan khuffain, dua khuf, mayal basu alal qadami minal jildi satiran lahu, apa yang dipakai di kaki, di telapak kaki, bukan telapak naung hanapna, tapi heseknya nyebutkan anak. Ya, suka diterjemahkan telapak kaki kodam. Padahal mah dari sini itu kodamnya, bukan ada telapak mah ieu naung ku. Apa sakieu disebutna naon? Kaki segini. Ya. Telapak kaki dan atasnya, ya. Minal jildi berupa terbuat dari kulit, ya, khuf itu. Satiron laha, sebagai penutup, ya, bagi kodam itu, bagi telapak kaki itu. Khuf jamaknya khifaf, ya. Adapun khuf al-ba'ir, sepatu unta, maka jamaknya akhfaf, ya, khuf. Tahu khuf realnya? Kaos kaki tapi tina kulit, ya. Kalau sepatu kan ada solnya di bawahnya, eta sepatu. Jadi si solnya itu kulit juga, gitu. Seperti atasnya juga. Kedahna aya contohna, jika kemari bab siwak, mawa siwak, jadi mawa. Dan itu cara pembelajaran yang tepat begitu. Ngajarkan bahasa Arab teh di tentang hewan-hewan dibawa ke apa namanya, ke kebun binatang ini. Itu mungkin kan mawa singa di kelas, ya. Atau dengan gambar, nah, gitu kan. Metode mengajar itu. Dikiaskan atas khuf adalah al-jawarib, kaos kaki. Gak ada yang pakai kaos kaki, ya, tapi paham ya. Yaitu yang bukan terbuat dari kulit, katun, linen, wool gitu, ya. Kaos kaki ini dikiaskan kepada apa, atau sepatu kita juga dikiaskan, sepatu yang kita pakai itu juga bisa, pokoknya yang dipakai untuk menutupi kaki kita. Kemudian tadi dikatakan aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu safar. Safar ini safar Ghazwah Tabuk, perang Tabuk, yang terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriyah, ya. Dan ini terjadi, hadis ini terjadi ketika Mughirah mau mengambil apa?
melepaskan khuf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Kemudian tadi dikatakan fa'ahwaitu, aku ahwaitu adalah inhanaitu madan yadahu, merunduk dan memanjangkan tangannya, ngarongkong, ya, ngarongkong cek sunama, ya, ngerunduk mau memanjangkan tangannya, ya, jadi dari berdiri ke duduk, ya, dari berdiri arah duduk sambil memanjangkan, kan khuf ada di bawah, ya, gitu. Kemudian li'anzi'a, fa'ahwaitu li'anzi'a, untuk melepaskan, ya. Mughirah itu mau melepaskan khuf Nabi, kemungkinan Mughirah belum mengetahui tentang rukhsah mengusap, ya, bolehnya ada keringanan mengusap, ya, atau mungkin saja Mughirah itu tahu, tapi ya mungkin menyangka bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau melakukan yang afdol, yaitu apa? Mencuci kakinya, gitu. Mungkin juga tahu Mughirah. Nah, itu ada ihtimal, ada kemungkinan. Da'huma, ya, da'huma, biarkan keduanya, huma itu kembali kepada dua khuf tadi, dua sepatu tadi. Utruk huma, tinggalkan, biarkan, antep, ya, biarkan, tidak dilepaskan, berada, dipakai dalam dua kaki. Fa ini adkhaltuhuma tahirataini, ya, adkhaltuhuma, aku memasukkan keduanya itu memasukkan khuf, memasukkan ke dua kaki, huma, ya, dengan dalil riwayat Abu Dawud da'al hufain fa inni adkhaltul qadamaini al khufaini wa huma tahirataini. Dalil riwayat Abu Dawud, biarkan dua khuf tersebut karena aku memasukkan dua telapak kaki ke khuf, kan dimasukkan tuh. Telapak kaki itu dalam keadaan apa? Suci, ya, dalam keadaan suci. Itu sebagai hal dan itu sebagai jumlah ta'liliyah. Famasaha alaihima, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mughirah mau melepaskan, suruh dibiarkan, tidak usah dilepaskan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap keduanya, ya. Nah, kalimat mengusap keduanya di sana ada kalimat yang dibuang, masa tiba-tiba mengusap, ya. Maka kalimatnya itu fa'ahdatsa, Nabi berhadas, buang air kecil misalkan, itu hadas kan. Kemudian setelah itu wudu, famasaha alaihima, mengusap dua khuf tersebut. Ini berdasarkan sebagian jalan hadis bahwasanya beliau keluar untuk hajatnya, ya, untuk
buang air besar atau buang air sekecil, fattaba'ahul Mughirah, maka Mughirah itu mengikutinya dengan membawa air, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkannya, ya, membersihkan dari hajatnya. Nabi wudu dan mengusap dua khufnya. Itu kalimat yang apa? Kalimat yang sempurnanya. Ya, tidak langsung mengusap. Ya. Ini kalimat ini untuk menjelaskan hal yang terjadi. Ya. Jangan dipahami bahwasanya tidak boleh mengusap kecuali setelah hadas. Tidak boleh dipahami bahwasanya tidak boleh mengusap khuf kecuali setelah hadas. Tetapi boleh mengusap khuf juga untuk tajdidul wudu. Ya, untuk tajdidul wudu, untuk memperbaharui wudu seperti layaknya wudu gitu ya. Bukan nunggu hadas dulu mengusap dua khuf tersebut. Kita masuk kepada faedah hadisnya. Yang pertama, bolehnya mengusap dua khuf dalam wudu sebagai pengganti dari mencuci dua kaki. Dan mengusap dua khuf itu telah valid terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama kaum muslimin telah ijma atas hal itu, kecuali Rafidhah Syiah. Mereka menyelisihi dalam pembolehan mengusap dua khuf, syariat mengusap dua khuf tersebut. Dan penyelisihan mereka tidaklah dianggap di dalam masalah ijma ini. Kenawe hayang nak itu. Dalil mengusap dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum, hadis ayat tentang ayat basannya di asa bebelentrangan suara. Jadi mau ngabaledog tuh belentrang. Betul enggak? Tapi nu tunuh bebelentrangan oke. Asa raos gitu. Rada aya basan. Gimana menurut Bapak-bapak? Normal-normal aja? Hah? Soalnya saya mah suka terpengaruh dengan ini teh gitu. Mun ieu na HD ieu teh nyampaikeun teh. Dalil mengusap dari al-mashu itu terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang merupakan ayat sebagai dasar dalam wudu. Ayat dasar dalam wudu adalah surat Al-Maidah ayat 6. Sok buka. Jadi orang teh dina wudu teh, ya, dina wudu teh harus ingat bahwa melakukan wudu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu melakukan ibadah didasari dengan basiroh, dengan ilmu. Tapi lamun wudu na urangan ukur tuturut muning, lain nurutan ka muning, tuturut muning ka apa? Saha nu ngajarkeun pertama urang wudu? Inung bapak sanes. Ya. Tapi kalau hanya ngikuti ayah ibu kita, guru kita, bari jeung teu aya dasarna teu ngahadirkeun ieu teh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila mau melakukan salat, berdiri mau salat, faghsilu wujuhakum,
basuh wajah kamu, wa aidiakum, dan tangan kamu, ilal marofiki, sampai sikut, wamsahu biruusikum, usap kepala-kepala kalian, wa arjulakum dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Itu dalil apa? Dalil wudu. Emotnya ayat perintah nanti Allah dalam dina surat Al-Maidah. Nah, kan dibaca nata wa arjulakum. Nah, sebagian membaca wa arjulikum, mengusap kepala dan mengusap kaki. Wa arjulikum ya. Kalau dibaca wa arjulikum atofna kana wamsahu biruusikum, ya kan mengikuti lah, menjar-jar. Tapi kalau wa arjulakum atofna kamana, diajar bahasa Arab tuh. Saya salah bicara nih. Ini peserta bahasa Arab bukan? Oh, ini peserta bahasa Arab bukan? Cung peserta bahasa Arab. Oh, antum ya. Jadi anak ngomong ke antum. Yang lain enggak ada. Ya. Jadi kalau wa arjulikum atopnya ke ruusikum. Ya. Dan biasanya atop kanu deket, kanu jauh. Ya deket dulu kan gitu. Kalau dibaca warjulakum maka atopnya ke wujuh. Wamsahu wujuhakum. Kan awalna fathah. Maka dibasuh kaki teh. Ya. Orang Rafidhah arina wudu ari dina wudu diusap si kaki nate, ari syariat mengusap ditolak gitu. Jadi lamun aya nu wudu diurang kemudian diusap eta gitu. Sempat ada orang yang belum nggak terus terang ke saya, sok Ustad cenah kan Ustad terang bahasa Arab, lamun atop cenah nu kamana sok cenah kan caket. Oh cek saya teh iya, si Ahmad pendapatnya gitu cek cek anak teh gitu kan gempe we mana teh da alim meureun dihongkeun ya. Jadi ada pembacaan yang dijarkan wa arjulikum karena atop ke ruusikum dijarkan ya. Karena ke wujuh jauh. Ke wujuh atopna ngaliwatana jauh kembali na. Ya. Diajar bahasa Arab. Aya kelasna didinya. Diajar. Ya. Kajian sunnah mah bahasa Arab. Tahsin siapa antum? Ya Ahmad belajar tahsin ya, bacaannya diinikan lagi. Semuanya. Ya. Ada kelas tahsin? Ada kelas tahsin? Ya. Kalau enggak ada ikut dengan saya ya. Jam 4 di Cicalengka kan caket ngan setengah jam biar ke anak ya. Lihat di status anak ya, status WhatsApp, tapi hari itu termasuk kontak nama ya. Ya ikut. Jadi mautubna karena awam sawu biru usikum. Tapi pembacaan eta teh aya nu kitu teh termasuk salah satu bacaan juga. Kan qiraah sab'ah nah gitu
macam-macam bacaan teh gitu. Aya bacaan seperti itu. Adapun dalam sunnah maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membolehkan, ya, telah membolehkan mengusap dua huf ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi di kampung halamannya ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi di safar, ya. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang mashu alal khuffain ini sampai sampai kategori mutawatir, saking seueurna. Walaupun kita itu jarang melakukannya, ya, betul enggak? Jarang, nah, jarang melakukan. Dan tidak ada perbedaan antara bolehnya mengusap dua huf ini apakah adanya keperluan seperti kita sapar rariweuh kudu muka sapatu segala atau kaos kaki segala kan gitunya, da paling ribet, ya, pakai kaos kaki pakai sepatu teh ribet bagi anak mah gitu, makanya hayang praktis lep. Tapi ada orang teh yang kaos kaki sepatu masang lagi setengah jamnya lamun deuk ayo atuh buru kela atuh, tah gitu antara ribet bagi anak mah, jadi set gitulah. Walaupun dina masa muan mah kudu urang teh make nu kitu teh kan gitunya, manya make senal kan gitu lah sekali-kalinya sesuaikan. Mau hajah mau tidak hajah, ya, mau hajah atau mau tidak hajah. Dan juga boleh mengusap dua huf ini atau mengusap dua kaos kaki ini bagi wanita yang kebiasaannya tinggal di rumah, gitu, ya. Walaupun mungkin teknisnya adalah hese. Emang kalau buang air make kaos kaki kali itu kan dibuka heula aya kaos kaki wudu teh geuningannya molongo belah dieuna kan dikitukeun. Atau mungkin paling teknisnya begini ibu-ibu, ketika ke kamar mandinya pakai sepatu, ya, buang air kan teu baraseuh kana eta, gitu, wudu. Kemudian ini dalam rangka ibu-ibu ngamalkeun sunnah Nabi gitu. Jadi para salaf dahulu ketika ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berusaha melakukannya walaupun dengan sakali-kalina dina saumur hirup gitu. Tapi geus pernah ngalakukeun sunnah teh gitu. Jadi wudu kemudian buka sepatu kita, angkat tong luhur teuing ngagubrag. Kemudian usap, gitu ibu-ibu ya, paham ibu-ibu? Boleh. Jadi bongkar pasang kaos kaki. Karena ibu-ibu kadang juga kudu ke warung, siapkeun, pakai kaos kaki kan gitunya, gitu. Anu teu kaur teu ieu teu make kaos kaki kan seperti itu, atuh dosa, ya. Ada ibu-ibu yang ari muka bercadar, ari kaki ente di kaos kakian. Nu wajib mana, nu sunah mana? Bercadar mah afdol. Aya nu ngawajibkeun. Teu sepakat. Tapi kaos kaki mah sepakat wajib ditutupna teh kaki mah. Tong salah. Ya, jangan salah. Ada wanita bercadar, aya tukang sayur. Balanya ka tukang sayur. Di saya tukang sayurnya manggilna teh say, sana say. Sengen naon ieu teh.
di Sumedang mah ya meser teh ngarongkong ieu aya lauk nah aya sayur rongkong kabuka ieu na teh kumaha tuh ya tapi ieu mah kacadaran ieu leuwih ora tangan lengan seperti itu ya jangan dia harus kalau bercadar itu suatu yang afdol lebih lagi kalau yang perkara yang wajib yaitu berkaos kaki harus lebih ketat betul enggak jangan terbalik ya seperti itu ya. Kemudian mengusap juga boleh bagi orang yang orang pasien yang tidak mampu untuk berjalan ya boleh dan Imam An-Nawawi telah menukil ijma atas hal itu boleh dikiaskan juga dua khuf ini pada perkara apa-apa yang menutup dua kaki kaos kaki apalagi sepatu apalagi yang menutup kaos kaki sepatu ya ada lagi ya sebagaimana tadi ya sama yang kedua hadis ini menjadi dalil bahwasanya mengusap dua khuf bagi orang yang memakai khuf itu lebih afdal daripada melepaskannya lantas dia mencuci dua kakinya lebih afdal mana? Lebih afdol mengusap dua khuf lamun ngangge kaos kaki afdolna apa? Teknisnya tadi ya kecuali kalau teknisnya tidak memungkinkan antum misalkan datang ke sini pakai sepatu kaos kaki terus antum masuk ke sana lamun pakai sepatu kalotor ka WC ke kamar mandinya itu ngalaksanakeun sunnah tapi diamekan ku DKM ya pakai kaos kaki baraseuh ka tempat wudu teh da marecret sok di dieu misalkan seperti itu tapi kalau misalkan bisa memakai sepatu ke tempat wudu ya ke WC buang air wudu antum buka antum buka setelah mengusap setelah mengusap kepala kemudian antum usap bagian atasnya langsung ke sini sholat memakai kaos kaki tersebut ya memakai kaos kaki tersebut eta oge lamun kaos kakina henteu bau ge ngamadorotkeun memang henteu najis tapi kan ngamadorotkeun ya apalagi di belakang kita nu sujud seneng kan gitu ya entong jadi banyak sisi-sisi melaksanakan sunnah itu gitu ya sisi-sisi melaksanakan sunnah kalau antum sholatnya pakai sepatu maka yang diusap adalah apa? Sepatunya contohnya gimana Ustad? Contoh antum lamun keur naik gunung ya buang air juga cari tempat cari tempat kosong ya dan nggak ada kemudian wudu kemudian usap antum sholat pakai sepatu walaupun rada sulit dalam melipatnya ya karena kan ada solnya ya sebisanya aja seperti itu dah kagok kalalotor kan kalau naik gunung itu jadi ini tapi ini mudah gak syariat ini mudah ya mudah seperti itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW dahuma biarkan keduanya ya karena mengusap ini termasuk dari sunnah yang sabit yang valid dari Rasulullah SAW dan sungguh telah mencela sebagian kelompok-kelompok
golongan-golongan dari ahli bid'ah, ya, dan menghidupkan sesuatu yang dicela oleh ahli bid'ah, oleh orang yang menyelisihi terhadap sunnah, itu lebih afdol daripada mematikannya, membiarkannya, tidak melakukannya. Ketika dicela oleh nih, orang hajakeun ke orang, ya, gitu, ya, seperti itu. Ketika dicela itu jangan nanti malah jadi enggak melakukan karena mengikuti omongan orang, gitu. Adapun kalau tidak memakai kaos kaki atau sepatu, maka afdolnya apa? Mencuci. Tidak dia haget ngahaja make kaos kaki, ngameh dia usap henteu eta mah. Pakai kaos kaki heula ngarahin. Enggak, ya. Kalau nggak coba udah dicuci. Karena mencuci pada waktu itu lebih afdol, ya. Selama tidak ada hajat untuk itu. Contohnya apa? Katirisan, ya. Kadang muka kita bisa dibasuh tapi kaki kita kena cai teh tiris luar biasa, ya kadang. Nah, ari wajah kita mah kuat dibasuhan teh, tapi ieu sampean, ya, apalagi kalau sudah kedinginan, kemudian bareuh asam urat, ya, an gitu, kacayan teh beuki parah. Nah, semodel gitu, kondisi seperti itu boleh, ya, boleh pakai heula kemudian diusap. Gitu. Yang ketiga, hadis ini sebagai dalil bahwasanya namanya mengusap al-mashu itu dilakukan kepada mutlaqul khuf, yang disebut dengan khuf, yang disebut dengan sepatu, yang disebut dengan kaos kaki. Selama itu disebut khuf, selama itu disebut dengan kaos kaki, sepatu, maka boleh mengusap. Mutlaqul khuf, bukan al-khuf al-mutlaq. Walaupun ya mutlaqul khuf, mutlaqus syai'ul mutlaq, ini kudu diterangkan gitu. Walaupun si khuf tersebut atau sepatu itu ada sobeknya, ngesoek belah dieuna, aya nu bolongna, ya. Karena sunnah menjelaskan bahwasanya mengusap kepada khuf secara ya mutlak. Khuf nu mana wae, lain mutlak secara bahasa Arab, ya. Tidak ditakyid dengan sifat-sifat tertentu, harus sempurna tertutup gitu. Jadi selama itu dikatakan khuf, selama itu disebutkan kaos kaki, selama itu disebutkan sepatu, maka itu boleh. Tapi lamun sepatu nih, sepatu geus kakeureut ieu nana tinggal kieu, ieu geus kakeureut disebutna naon? Senal, ya. Tinggal luhurna wungkul, kelom, ya. Eta bukan sepatu lagi, betul? Ya, sudah tidak disebut. Ya. Tapi kalau masih di sini sobek, di sini juga jempolna keras teuing teu bolong, itu masih. Nu kitu sepatu, sepatu bolong. Tapi nggak ada nyebutnya dengan kelom, nggak ada, ya. Nah, paham ya? Begitu. Kemudian yang keempat, bahwasanya syarat mengusap dua khuf itu yang pertama adalah ketika memakainya dalam keadaan suci.
Mafhumnya, logika terbaliknya, kalau dia memakainya dalam keadaan tidak suci, ya, tidak suci atau tidak dalam keadaan toharoh, tidak bisa diusap, gitu. Contoh, Bapak, ikhwan sekalian mau bekerja, mau beraktivitas pagi hari, udah mandi dengan sempurna, suci kan? Ya, buang air atau sengaja berwudu, kemudian pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Berarti dia memasukkannya, memakai hub itu dalam keadaan suci. Tiba di kantor ketika ketika bekerja ngong teh adan, ya, maka di sana boleh mengusap dua hub tersebut, ya. Karena apa? Karena tadi memasukkan. Tetapi kalau Bapak mandi, kemudian di dalam mandi itu akhirnya juga buang air kecil, kemudian tidak wudhu lagi, kemudian memakai sepatu, itu berarti memakai sepatunya tidak dalam keadaan suci. Maka ketika zuhur tidak bisa syariat diusap. Itu syaratnya, ya. Paham ya? Dan secara tohirnya bahwasanya yang dimaksud dengan toharoh adalah dengan air, ya. Karena secara yang toharoh secara dimaksudkan secara mutlak itu seperti itu. Kalau toharohnya itu dengan tayamum, ya, maka itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku, ya. Karena toharoh tayamum tidak ada kaitannya dengan kaki, ya. Maka tidak terrealisir kata-kata Nabi, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sesungguhnya aku memasukkan kakiku ke kedua hub itu dalam keadaan suci itu. Tidak bisa. Yang kelima, faidahnya. Yang kelima adalah hadis ini menunjukkan baiknya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengajaran beliau ketika melarang Mughirah dari melepaskan dua hub tersebut. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya. Ya, larang entong keun we antep. Sampai kadinya tapi diterangkan. Maka alasannya sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci, ya kan gitu alasannya. Kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya, terdapat 3 faidah minimalnya. Yang pertama memberikan ketenangan jiwa dan kepuasan jiwa. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita mengetahui ilat hukum, maka jiwa itu menjadi tenang. Alasan hukum kita itu menjadi tenang. Nah, kieu karena ieu. Nah, begitu kan tenang ya. Walaupun seorang mukmin akan tenang dalam segala hal. Pokoknya innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi. Nah, namanya seorang mukmin mah diseru ke Allah dan Rasulnya tuh mengucapkan sami'na wa ata'na, mau tahu alasannya, mau tidak, kan gitu ya.
Tetapi tatkala disebutkan alasannya, sebenarnya kalau bilang gini juga Rasulullah kan antep, itu Mughirah juga akan nurut gitu karena taat. Tetapi tatkala disebutkan biarkan saja karena saya memakai itu dalam keadaan suci, kan itu menenangkan. Jadi ketika menyebutkan ilat hukum, ya, maka itu lebih baik begitu. Yang kedua, ini juga menunjukkan tingginya syariat ini, di mana tidak terdapat suatu hukum kecuali di sana ada ilahnya, ya. Tidak ada suatu hukum kecuali di sana ada ilah dan hikmahnya, Yang ketiga, cakupan hukum, ya, cakupan hukum sesuai dengan cakupan ilahnya. Maka segala perkara yang di sana terdapat ilah, ya, maka tetap juga di sana ada hukum yang diilahannya. Diilah tadi istilah ilah itu sama istilah usul fikih, ya. Tetaplah hukum yang diilahkan dengan ilah itu, ya. Cakupan hukum sesuai dengan cakupan ilah. Yang keenam, faedahnya. Yang keenam, mengusap dua huf, sepatu, kaos kaki, itu termasuk rukhsah yang menunjukkan atas kesempurnaan agama ini dan mudahnya pensyariatan agama ini. Dan menjauhkan dari sesuatu yang menyulitkan, ya, karena sesungguhnya setiap insan memerlukan atas mengusap dua huf ini, perlu, terutama di musim dingin dan di negara yang dingin, itu. Di negara yang 4 musim, ya, itu kan selalu mereka pakai jaket, pakai mantel, pakai apa lagi penutup kepala, naon ngaranna teh? Kupluk, ya. Akan seperti itu supaya kalau kopiah kan nggak nutup telinga dan kuping teh tiris atuh, ya tanya. Sehingga di puncak-puncak kan marke kupluk, ya, pila cenah geuningan, gitu. Maka tentu saja mereka memakai apa? Kaos kaki. Kalau setiap wudu membuka kaos kaki kan kesulitan, keberatan, berat enggak? Berat atuh, tirisnya, ya, seperti itu. Ini mudahnya syariat Islam. Yang ketujuh, hadis ini menunjukkan pelayanan sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diambil faidah juga ini adalah merupakan pelayanan kepada orang yang alim, ya. Tatkala orang alim, kita boleh melayaninya, ya, dengan tanpa berlebih-lebihan. Ya, dengan tanpa berlebih-lebihan. Orang alim boleh orang alim disiapkan tempat duduknya, mangga. Boleh orang alim dibukakan pintunya, boleh orang alim dipersilahkan jalan duluan, boleh nggak kita melayani orang alim, cing
nyanakeun tasna unik ngabangkot, boleh ya, seperti itu. Tapi tanpa berlebih-lebihan, ya. Bekas minumnya boro-boro. Jelas Ustadz misalkan, nggak boleh itu mah. Dengan niat tabaruk itu mah hanya berlaku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah udud, ya. Pas dipicut, wah boro-boro, kuntungna, misalkan. Aya nu kitu, aya, ya. Kuntungna gitu di boro-boro, itu berlebih-lebihan, ya. Menciumnya boleh, asal mencium tangannya boleh, asal jangan menghinakan. Menciumnya dalam rangka menghormatinya boleh. Walaupun guru-guru kita menolak hal itu, tapi boleh sebenarnya mah. Gitu. Tapi guru-guru kita, saya pernah mencium ustadz kita ya, ustadz kibar kita gitu. Beliau nggak mau dikepeskan. Gitu. Maksud saya bukan penghormatan kepada beliau, nggak mau. Gitu. Guru-guru kita, guru-guru batur mah. Guru-guru batur ya. Seperti itu. Ya. Jadi boleh hal-hal seperti itu ya sebagai bentuk pelayanan penghormatan kepada yang alim. Ya. Kemudian yang ke-8, bahwasanya pelayan ya, bahwasanya bagi pelayan itu anna lil khadimi an yaksuda ila ma ya'rifu min adati ma'dumihi, bahwasanya sesungguhnya pelayan memaksudkan kepada apa yang dia tahu dari kebiasaan yang dilayaninya. Apa yang dia tahu dari yang dilayani, bahwasanya hayang pangmukakeun. Ya. Itu kan yang yang diketahui oleh pelayan seperti itu ya. Sebelum dia memerintahkan. Jadi, sebelum dia seorang namanya pelayan, asisten itu melakukan sebelum yang dilayani memerintah melakukannya. Jadi sudah tos hidang gitu. Belum juga bilang cing pangmukakeun patok, ya udah pangmukakeun. Belum juga ngomong tolong ambilkan, udah iya mangga. Eta hade pelayan. Nu kitu pelayan anu kapake kudunungan. Ya. Sama majikan, nu kitu kapake. Bonusna ge ageung. Ya. Aman aya mah. Aman cuek-cuek wae, ya, seperti itu. Ya berlaku dalam hal ini misalkan kalau antum misalkan jadi sopir pribadi, ya berlaku. Asisten yang menemani itu ya berlaku. Kemudian yang kesembilan memungkinkan pemahaman dari isyarat. Jadi isyarat itu memberikan kemungkinan pemahaman dan memberikan jawaban dengan ilmu dari perkara-perkara yang dipahami darinya. Apa ini? Ketika sesungguhnya mughirah ketika merundukkan untuk melepaskan dua khuf, ya, kan ini udah tos ngarongkong.
isyarat itu ya dipahami oleh Rasulullah karek ngarongko oke. Jadi kita bisa memahami dari isyarat tubuh ya. Maka Nabi paham bahwasanya apa yang diinginkan itu mau melepaskan dua khuf tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan bahwasanya cukup dengan mengusap saja, tidak usah melepaskan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban dari isyarat itu bahwasanya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Da'huma, biarkan itu karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Ini jawaban yang dipahami oleh Mughirah, betul enggak? Ya. Jadi memberikan jawaban dengan ilmu dari perkara yang dipahami dari perkara tersebut. Ini isyarat mau Nabi surti yen dek ngalepaskeun mukakeun sapatuna kan gitu. Paham kan? Disebutkan oge ku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah biarkan karena aku memakaikannya dalam keadaan suci. Dipahami oleh Mughirah apa? Ya cukup diusap oge, ente dicuci kaki teh. Gitu. Sama-sama memahami ya. Paham ya? Ya, seperti itu. Ini faedah yang ke-9. Hadis yang kedua dalam mengusap dua khuf. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, aku dulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fabala, maka Nabi kencing, fatawaddoa, maka Nabi wudu, lantas Nabi wudu, wa masaha ala hufaihi, dan mengusap dua khufnya, dua sepatunya, muhtasaron atau muhtasaron, diringkas. Begitulah secara ringkas gitulah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Wudu, bab al-baulu qa'iman wa qa'idan. Kencing itu boleh berdiri, boleh duduk ya. Dan Imam Muslim juga ada diriwayatkan dari jalan Al-A'mas, dari Abi Wa'il, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatati qaumin. Dulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhir di tempat sampah satu kaum, suatu kampung, fabala qaiman, lantas beliau kencing sambil berdiri ya. Patanaha itu, lantas aku merunduk ya. Kemudian aku mendekati hingga aku berdiri di sisi Uqbah. Fatawaddoa, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu. Famasaha ala hufaihi ya. Famasaha ala hufaihi, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dua hufnya. Ini lafaz Muslim. Jadi Hudzaifah bercerita bahwasanya beliau membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi fabala fatawaddoa. Nabi kencing kemudian berwudu. Dalam riwayat lain kencing kemudian minta air, kemudian didatangkan air, kan begitu ya. Karena tadi ini secara ringkas, didatangkan air untuk berwudu, didatangkan, dibawakan. Ya dikatakan tadi muhtasor, itu kata Syekh Abdul Ghani, Al-Hafidz Abdul Ghani yang penyusun kitab ini.
Ini mukhtasar dari hadis Hudzaifah, diringkas karena membuang sebagiannya. Tapi tadi disebutkan secara siaknya, siak kalimatnya ya, bahwa secara komplitnya Nabi Hudzaifah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tiba di suatu kampung, kemudian ada tempat sampah, kemudian Nabi kencing di sana, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta air, kemudian berwudu, ya begitu ya. Dan dalam wudu tersebut mengusap 2 khuf, ya, begitu. Faidah hadisnya yang pertama adalah masyru'iyatul masyi alal khuffaini, disyariatkan mengusap 2 khuf. Ya, disyariatkan mengusap 2 khuf. Ini menunjukkan kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Tidak mencucinya, tidak membuka khufnya, kemudian berwudu dicuci. Yang kedua, bahwasanya mengusap 2 khuf, mengusap sepatu, mengusap kaos kaki boleh dilakukan di kampung halaman, bukan safar. Kenapa? Karena Hudzaifah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya, dengan dalil apa yang telah tadi dalam siak hadisnya, ya, boleh. Berapa waktunya? 1 hari 1 malam. Kalau di safar 3 hari 3 malam. Yang ketiga, bolehnya mengucapkan seseorang mengucapkan kepada orang yang mulia dengan kata-kata bala, apa tadi? Kencing. Ya. Beliau kencing. Lebih baik apa? Buang air kecil. Gitu. Qadha hajat. Ya, kadang diungkapkan dengan qadha hajat, tapi di sini disebutkan dengan bala. Ya, kencing bahasa kitanya. Boleh tapi. Yang keempat, kemungkinan mu'alif penyusun Syabul Aghani menuturkan hadis ini, ya, hadis ini yang kedua dalam bab masyu alal hufa ini, karena di sana terdapat penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadas. Kalau di hadis yang pertama tidak disebutkan Nabi itu berhadas. Kalau di sini Nabi berhadas dulu, kencing dulu, wudu, nah baru itu. Maka dalam hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap 2 khuf, mengusap sepatu, mengusap kaos kaki setelah hadas. Setelah hadas, wallahu taala a'lam. Sampai di sini kajian kita.